pribadi kita perlu untuk memahami bagaimana ciri orang yang bertakwa. Sebab tidak cukup dengan sholat, tidak cukup dengan haji, tidak cukup dengan zakat, tapi orang bertakwa itu punya karakter, punya ciri dalam kehidupannya. Di Al-Quran begitu banyak Allah memerinci bagaimana ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah. Apakah orang takwa itu yang selalu pakai kain, yang selalu pakai kopiah, yang juga pakai sorban, pakai sal? Itu bisa jadi, tapi itu juga bukan jaminan langsung. Makanya orang takwa itu disebutkan salah satunya oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 134. Itu adalah ciri di antara berbagai ciri orang bertakwa kepada Allah. Apa Allah memerinci orang bertakwa dalam karakternya? Adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ciri orang bertakwa dari sekian banyak cirinya. Orang bertakwa itu kata Allah adalah orang yang selalu, yang senang, yang cinta untuk melakukan infak sodakoh. Apakah di waktu dia lapang ataupun juga di waktu ia sempit. Itu ciri di ayat ini. Orang yang senang, gemar untuk bersodakoh, berinfak, baik dia dalam kelapangan maupun dalam kondisi yang sempit. Jadi infak ini, sodakoh ini dianjurkan oleh Allah bagi yang takwa itu, Bapak Ibu, bagi semua orang. Jadi bukan orang yang punya, yang kaya saja, tapi semua orang yang dalam lapang, dalam keadaan sempit rezekinya, tapi Allah tetap untuk menganjurkan kita. Demikian juga Rasul kita. Bukan hanya orang yang punya yang dianjurkan, tapi orang miskin pun Rasul anjurkan untuk infak dan sedekah. Makanya kata beliau, walaupun hanya sebutir kurma, itu kan nilai ekonomisnya sangat kecil Bapak Ibu ya. Kalau cuma sebutir kurma, seteguk air, kata beliau, maka rajinlah, senanglah, gemarlah kita untuk berinfak sedekah. Jadi artinya orang yang bertakwa itu kelihatan dari kehidupannya, orangnya tidak pelit. Itu kelihatan Pak Bu. Wongnya tidak pelit, tidak kikir. Kalau bahasa kita ini tidak getah basah. Dia sadar apa yang ia miliki, apa yang diberikan oleh Allah kepadanya itu bukan milik dirinya semua. Dia sadar ada sebagian punya orang lain, apakah itu wajib diberikan atau sunnah diberikan. Yang wajib diberikan adalah seperti zakat, itu wajib. Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Apabila orang sudah cukup syarat untuk dua zakat itu, maka baginya itu wajib, bukan sunnah. Yang artinya kalau dia tidak menunaikan, maka ia adalah berbuat maksiat kepada orang lain, lebih-lebih kepada orang fakir miskin, karena hak mereka. Lalu ada yang sunnah untuk kita infak sodakohkan, yang berupa infak sodakoh dan sejenisnya, itu sunnah dengan jumlah yang tidak ditentukan, berbeda dengan yang wajib tadi. Zakat mal, zakat fitrah itu ada ketentuan, kalau kurang maka tidak sah, kalau lebih itu lebih baik. Tapi kalau infak sodakoh itu tidak ditentukan berapa jumlah, berapa persen, tidak ada, sesuai dengan keimanan seseorang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita introspeksi. Kalau kita mengaku bertakwa kepada Allah, apa iya kita sudah sering melakukan infak sodakoh?
Apalah tiap hari apa tidak kita nih Bapak Ibu infak sedekah dalam jumlah yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan kita. Kadang-kadang mungkin ada kita lengah, kita lalai Bapak Ibu, seminggu tidak pernah infak sedekah. Nah ini kan membuat kita, hati kita itu akan semakin jauh dari Allah. Makanya kalau Rasul Bapak Ibu, dan ini contoh bagi kita karena kita sepakat, Rasul itu bukanlah orang yang kaya. Rasul itu bukan orang yang kaya Bapak Ibu, kita sepakat. Lagi tempat tidurnya Bapak Ibu bukan dari kasur, bukan. Tempat tidurnya itu dilapisi dengan pelepah kurma, daun kurma. Makanya ada riwayat bahwa satu pagi beliau bangun. Pagi itu di wajah beliau itu masih kelihatan bekas daun kurma, bebekat begitu. Selimutnya kita tahu dalam sejarah yang sangat populer bagi kita semua. Selimutnya itu dilipat dua, yang sepotong jadi spray, separuhnya dilipat, separuhnya jadi selimut. Yang kita ambil di sini apa? Bahwa kita sepakat bahwa beliau itu bukan orang yang punya, bukan orang kaya. Tetapi coba kita lihat kalau bicara masalah infak sedekah, beliau tiap hari tidak pernah lewat untuk memberikan infak sedekah kepada orang lain. Nah ini perbandingan dengan kita. Beliau kita sepakat bukan orang yang punya, orang yang kaya bukan, tapi tiap hari beliau infak sedekah. Malah kalau sampai sore, sampai malam beliau lupa memberikan sedekah, beliau tidak pacak tidur, harus keluar malam hari itu memberikan infak sedekah. Itu kan luar biasa Pak. Beliau itu orang miskin, bukan orang yang kaya. Nah kita, Rasul itu kata Allah adalah tauladan yang sempurna bagi kita. Contoh dari semua kelakuan itu ada pada diri Rasul. Dan wajar bisa kita contoh karena beliau adalah manusia dan yang lakukan itu adalah sangat manusiawi. Jadi kalau beliau itu selalu berinfak sedekah, bagaimana kita yang sudah berupaya meningkatkan takwa dari waktu ke waktu? Sedekah itu bukan tergantung hanya pada jumlah besarannya, tetapi apa? Pada kepeduliannya. Ya jumlahnya juga penting juga Pak, tapi bukan utama itu ya. Benar lah uji uji kawan tuh, sedekah itu daripada dikit dah ikhlas masih bagus banyak ikhlas. Ya benar nih Pak itu. Kita ini kadang-kadang kita giring terbalik. Kita galak ngomong, oh infak sedekah itu yang penting ikhlas. Daripada banyak ada ikhlas, lebih bagus dikit tapi ikhlas. Akhirnya kita infaknya dikit terus Pak. Karena giringannya salah. Giringannya salah. Yang tadi kan benar, ya daripada dikit dah ikhlas, masih baguslah banyak ikhlas. Daripada tidak. Kita galak digiring yang tidak benar gitu Pak. Oh infak sedekah yang penting ikhlas. Biar dikit kalau ikhlas itu bagus daripada banyak ada ikhlas. Akhirnya dikit terus. Memasukkan celengan di masjid Bapak Ibu kadang-kadang berbunyi duitnya tuh. Begitu dilepaskannya kadang-kadang berbunyi. Selontangnya. Kan logam itu Pak. Kalau logam itu paling besar 1.000 Pak di pasaran ini. Katik pucuk 1.000 yang di pasaran. 1.000 itulah paling besar. Ngapo? Digiring tadi. Daripada banyak ada ikhlas, lebih bagus dikit ikhlas. Dikit terus. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri kita semua. Apa iya tiap pagi kita sudah memberikan infak sedekah entah 1.000, 2.000, 5.000. Sehingga kalau tiap hari kita infak sedekah kepada orang lain Bapak Ibu jumlah 5.000, berarti sebulan itu 150.000. 150.000 itu Bapak Ibu memang nyarinya agak susah, tapi nilainya itu kecil Pak kalau sekarang. Kalau ibu-ibu ke pasar bawa duit tengah 200.000, kerasa bingung juga. Nak beli sayur, beli iwak ke pasar nggak bawa duit tengah 200. Kurasa tak kejadi ke pasar, ke warung bela. Ngapo? Nilainya kecil tengah 200.000 sekarang Bapak Ibu ya. Iwak bela nak 100.000 sekilo.
Nah jadi itu 5.000. Kalau 2.000 sehari, berarti cuma 60.000 Pak sebulan itu tuh. Cuman kita ini kadang-kadang karena tipu daya syaitan tadi, maka kita ini berat. Orang yang butuh Bapak Ibu, butuh dengan bantuan, dinjuk 2.000 kadang-kadang bukan main, mereka itu senang. Senang mereka itu Pak, kita tunjuk 2.000, senangnya bukan main. Ini dibisiki setan kita nih. Wih lemak nih ya, dia 2.000 dinjuk, kalau uang 100, 200.000 sehari gaji dia itu artinya Pak Bu. Nah dia ngitung kali 100, dia udah beda ngenjuk. Iya kalau kali 100, sama modal dia kan tak kate Pak tu. Ngocehnya panjang, ngatonyo galak, ngenjuk ida. Orang bertakwa kata Allah adalah orang yang berinfak, bersedekah. Contohnya Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan infak sedekah itu Bapak Ibu adalah membentuk mental yang qanaah. Bahkan boleh jadi dikatakan infak sedekah itu adalah membentuk mental orang kaya, bukan jadi wong kaya, mentalnya itu Pak. Jadi wong kaya, mentalnya ngapo? Bab dia sanggup menunjukkan infak sedekah, ngapo? Karena dia ngerasa berkecukupan, pacak ngenjuk uang. Dan yang lebih dahsyatnya lagi Bapak Ibu infak sedekah itu, orang yang selalu infak sedekah itu adalah orang yang senang melihat orang senang dan susah melihat orang susah. Itu kan mahal Pak Bu. Senang nyingok uang senang tuh mahal itu. Yang banyak terbalik. Senang nyingok uang susah dan dia susah nyingok uang senang. Kapan wong pecah ada lemak dikit, rezeki pecah ada dikit, mulai dia susah. Mulai buruk sangko dan lain sebagainya. Maka kadang-kadang Pak, kalau aku tahu wong susah jenguk aku senang, ku laju-laju ke mana aku Pak? Ku senang-senang kenian aku Pak. Mangko dia tambah susah. Senang jenguk wong senang, susah jenguk wong susah itu saro Pak, mental begitu. Nah orang yang bisa infak sedekah membentuk dirinya begitu. Ngapa? Karena dia sudah ada merasa cukup. Walaupun mungkin duit itu cuma itu-itulah. Cuman karena dia ngerasa makan, sudah makan. Aku ingat ada kawan jalan-jalan dulu, lama lah barangkali 5-6 tahun lebih kali. Bawa mobil ke Jawa, balik. Sampai di Lampung duit tinggal dikit dan ada wong minta-minta. Jadi kawan siko itu ngenjuklah 20.000 Pak. Iya, kita ya mungkin sekitar 6-7 tahun yang lewat barangkali itu Bapak Ibu. Dinjuknya lah duit 20. Nah, dak lama dari situ jalan sampailah di lupa saya di kota juga, berhenti ya cara jalan santai. Dia ini nak ke WC. Nak ke WC kan bayaran. Entah berapa po 1.000 waktu itu, lupa aku. Dia ini minta Pak, duit 1.000 ngapo? Dak kan lagi duit dia nih. Nak ke WC lagi tak punya duit. Tadi ngenjuknya gagah nian 20.000, artinya habis duit dia tuh Pak. Buktinya dia nak ke kamar mandi, minta dulu dia Pak dengan kawan. Saking tak punya dia, di situ aku salut. Dari Lampung ke Palembang kan masih lumayan jauh Pak. Jadi ada yang ngapa dah kata duit kau? Habis kunjuk ke yang tadi katanya. Lama mana nak makan kaki, kita masih nak makan sampai Palembang. Kamu kan banyak, aku minta 1.000 dengan kamu. Makan tuh lah aku masih katanya. Jadi maksud aku, alangkah beraninya begitu Bapak Ibu ya. Duit selembar itulah 20.000 itu, tapi sanggup dia ngenjukkan dengan orang lain. Mana aku paling tidak aku bagi 2 Pak itu tuh. Aku bagi 2 dulu lah. Mungkin cuma 5.000 kunjuk dia. Tapi dia pacak ngenjuk galau-galau Pak. Ini apa? Ini kan berarti dia tidak sempit hidupnya Pak. Walaupun dikit tidak punya duit, tidak sempit. Ngapa? Hitungannya panjang. Dia yakin Allah tidak akan membiarkan manusia itu tanpa rezeki. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama takwa ini adalah orang yang suka berinfak, bersedekah. Mari kita tanya pribadi kita masing-masing.
Mulasar tu tanya, "Wala sedekah belum aku hari infak apa belum aku hari ini?" Kalau belum, idak do buntunian, ayo ikutilah anjuran Allah dan ikutilah contoh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua,